Assalamualaikum, selamat pagi pemirsa dan apa kabar Anda hari ini? Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda bersama saya Nadila Khairina, inilah kabar Sumatera. Pemerintah Kabupaten Oku Timur merayakan HUT Oku Timur ke-20 tahun 2024. Bupati Oku Timur Lanosin Hamzah berharap dapat mempertahankan penghargaan yang diperoleh demi menuju Oku Timur maju lebih mulia. Usai menggelar rapat paripurna dalam rangka HUT Ogan Komering Ulu Timur ke-20 tahun 2024, pemerintah daerah setempat merayakan HUT Oku Timur dengan beberapa rangkaian kegiatan. Peringatan HUT Oku Timur ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, S.A. Supriyono, Bupati Oku Timur Lanosin, dan Wakil Bupati Adi Nugraha Purnayuda. Bupati Oku Timur Lanosin Hamzah mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Oku Timur atas peran serta dalam membangun Oku Timur menuju Oku Timur maju dan mulia. Lanosin juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah atas kerjasama dan sinergitas antara eksekutif dan legislatif sehingga perkembangan dan kemajuan di berbagai bidang telah dapat dilihat bersama secara nyata. Lanosin juga mengatakan keberhasilan dan prestasi yang telah diraih oleh pemerintah daerah sebagai acuan dan bentuk kerjasama yang baik antara eksekutif dan legislatif di Oku Timur. Jadi besar harapan saya semua penghargaan yang didapatkan oleh Kabupaten Oku Timur harus dipertahankan dan tidak bisa saya sendiri untuk bekerja, dan saya harapkan seluruh masyarakat dan seluruh perangkat pemerintahan bisa bekerja sama dengan baik. Bahwa pelaksanaan hari ulang tahun pada hari ini cukup baik, yang mana rangkaian yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Oku Timur memberikan gambaran yang banyak tentang keberhasilan dan tentang prestasi yang dicapai. Dari Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan, Herman Sawiran, Bagus Mihargo, Muhammad Taufik, TV One mengabarkan. Dalam memeriahkan HUT Oku Timur ke-20, band papan atas Kangen Band dan artis dangdut Dara Ayu sukses menghibur masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Ribuan masyarakat rela berdesakan demi menyaksikan aksi panggung band yang divokali Andika Mahesa tersebut. Meski diguyur hujan, tidak menyurutkan semangat ribuan masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur menyaksikan Andika Kangen Band manggung dalam rangka HUT Oku Timur ke-20. Andika Kangen Band dan artis dangdut Dara Ayu berhasil tampil memukau di hadapan ribuan masyarakat dalam pesta rakyat yang berlangsung di lapangan KONI Desa Gumawang, Kecamatan Belitang, Kabupaten Oku Timur. Bupati Ogan Komering Ulu Timur Lanosin Hamzah menyampaikan, sebelumnya masyarakat mengharapkan pesta rakyat tersebut digelar pada malam hari. Namun karena terdapat beberapa kendala, akhirnya konser Kangen Band digelar pada siang hari. Meski begitu, Lanosin berharap tidak mengurangi semangat masyarakat Kabupaten Oku Timur. Dirinya juga menyampaikan ke depan pesta rakyat akan dilakukan bergilir di setiap kecamatan yang ada di Oku Timur. Alhamdulillah syukur kalau kemarin sepertinya masyarakat menginginkan malam, tapi mungkin banyak pertimbangan yang harus diperjuangkan. Artinya tadi setelah saya sampaikan, masyarakat Oku Timur yang alhamdulillah syukur yang pintar sudah 73%, dan nanti kalau sudah mencapai di 80% baru dapat kita buka kembali tentang aturan konser pada malam hari. Selagi tidak ada COVID seperti di tahun 2021, terus nanti kita rolling ya, gantian. Pengennya semua kecamatan, tapi ya disesuaikan dengan kemampuan. Dari Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan, Herman Sawiran, Bagus Mihargo, Muhammad Taufik, TV One mengabarkan. Ketua Ikatan Adiaksa Dharma Karini IAD wilayah Sumatera Selatan meninjau warga korban banjir di pengungsian di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Ketua IAD yang didampingi oleh Ketua Tim Penggerak PKK Mubah memberikan bantuan kepada warga korban banjir. Ketua IAD atau Ikatan Adiaksa Dharma Karini wilayah Sumatera Selatan, Yesi Yulianto bersama Ikatan Adiaksa Dharma Karini Kabupaten Musi Banyuasin yang didampingi oleh Ketua Tim Penggerak PKK Musi Banyuasin, Asna Aini,
meninjau langsung tempat pengungsian warga korban banjir di asrama haji di Kota Sekayu Rabu 24 Januari 2024. Ketua IAD Wilayah Sumsel, Yesi Yulianto, memberikan langsung bantuan berupa makanan siap saji serta ribuan paket sembako dan juga uang hasil donasi dari Pegawai Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan serta Kejaksaan Negeri Sekayu untuk meringankan beban warga korban banjir. Alhamdulillah kami dari IAD wilayah Sumatera Selatan bersama bergabung dengan Ikatan Adiaksa dan Makarim Daerah Muba, kami datang ke sini khusus dari Palembang ke Muba sebagai bentuk kepedulian kami kepada korban bencana banjir yang ada di Muba. Mengucapkan terima kasih dulu kepada Ibu Kajati yang telah membantu kami rakyat Muba ini yang sudah peduli kepada kami yang kena musibah ini. Kami minta doanya semoga cepat surut, semoga kedatangan Ibu dari Kajati ini ada lagi yang peduli dari provinsi untuk membantu kita. Usai memberikan bantuan, Ketua IAD Wilayah Sumsel langsung meninjau dapur umum serta meninjau lokasi banjir yang berada di Kecamatan Sekayu. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma TV One mengabarkan. Terima kasih. PT Best Corp Syariah atau Komunitas Anti Riba menggelar sosialisasi ruang bisnis dan penghasilan tambahan kepada masyarakat Kota Palembang. Dengan keuntungan luar biasa, para mitra berpeluang mendapatkan reward, mulai dari kendaraan sampai rumah mewah. Kegiatan sosialisasi yang dikemas dalam seminar Ruang Bisnis berpotensi menambah penghasilan bagi masyarakat. Kegiatan ini digelar di Hotel Algoritma, Jalan M. Isa, Kecamatan Ilir Timur 2, Kota Palembang pada Minggu siang. Turut hadir dalam seminar ini top leader nasional PT Best Founder HSC Hebat Luxury Ambassador Haji Rizky Fakhrial Purbianto. Kegiatan seminar terbuka untuk masyarakat umum direncanakan akan diadakan rutin di Palembang dengan tujuan membantu perbaikan penghasilan ekonomi masyarakat. Para mitra yang telah bergabung dapat memilih produk-produk unggul seperti produk pertanian, perkebunan, kesehatan, kecantikan, dan otomotif. Nantinya para peserta seminar langsung dapat menjalankan bisnis dengan keyakinan dan keberanian untuk mewujudkan impian mendapatkan reward berupa sepeda motor, mobil, dan rumah baru. Selain itu juga ada bonus tambahan yang ditawarkan seperti bonus harian dan mingguan. Gerakan acara sosialisasi ruang bisnis, bagaimana kita bisa mempunyai penghasilan tambahan dan bisa terbebas dari hutang dan riba. Dan di Palembang ini insya Allah akan rutin kita adakan dan mudah-mudahan banyak masyarakat yang ada di sekitar Palembang dan sekitarnya ini juga bisa merasakan manfaat dari pertemuan-pertemuan seperti ini. Di PTB itu simpel, kita daftar dan alihkan belanja produk. Karena kita tidak bermitra ke PTB, tetap beli produk-produknya selama ini. Ada parfum, ada hand body, ada sabun, banyak kebutuhan. Nah, selama ini keuntungannya diambil oleh distributor. Nah, tapi di PTB kita belanja hanya satu kali, kita dapat peluang usaha dengan potensinya miliaran rupiah. Dan hari ini teman-teman sudah kurang lebih 40 orang memutuskan. Jika Anda tertarik bergabung, dapat menghubungi Komunitas Anti Riba. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Febriansyah, TV One mengabarkan. Untuk mengapresiasi dan memanjakan nasabah, Bank Pengkreditan Rakyat Nusantara Bona Pasogit atau BPR NBP Group kembali menyelenggarakan gebyar undian tabungan pundi di lapangan Asrama Kodim 121 Binjai dengan memperebutkan hadiah hingga ratusan juta rupiah. Ratusan nasabah gebyar undian tabungan pundi memenuhi undangan yang digelar oleh Bank Perkreditan Rakyat Nusantara Bona Pasogit yang disingkat dengan BPR NBP di lapangan Asrama Kodim 121 Binjai dengan memperebutkan berbagai hadiah seperti 7 unit mobil Xenia dan Avanza serta total 90 lebih sepeda motor dan hadiah menarik lainnya dengan total hingga ratusan juta rupiah. Kegiatan rutin sekali dalam 6 bulan ini juga dihadiri langsung oleh Direktur Utama PT NBP, Henry Aprilianto, yang didampingi langsung oleh Armudin Purba, Direktur PT BPT NBP 22 Binjai selaku tuan rumah di periode ke-15 tahap ke-30. Kita juga mengharapkan adanya pesta nasabah sehingga nasabah merasa nyaman dengan adanya pesta seperti ini, sehingga nasabah merasa diperhatikan bahwa selama ini tiap kali ada undian kita juga memberikan hadiah-hadiah langsung. Tujuan kita seperti ini supaya kita semakin dekat dengan masyarakat, terutama nasabah kita, kan begitu ya, dan kita bisa memberikan semacam extraordinary kepada nasabah-nasabah yang sudah
setia menabung tahun ke tahun Pak, terus mengalami incremental ataupun pertumbuhan dari tahun ke tahun. Di akhir acara, nasabah yang lahir di bulan Januari diajak naik ke atas panggung untuk memperoleh payung dengan aneka warna-warni, menambah kemeriahan di penghujung pesta nasabah dan gebiar tabungan pundi. Dari Binjai, Sumatera Utara, Sri Gustina Hasan, TV One, mengabarkan. Gerakan Muda Islam Gemuis Deli Serdang berbagi di Jumat Barokah serta salurkan paket sembako kepada para guru ngaji. Nantinya para relawan Prabowo Gibran ini akan berupaya insentif para guru ngaji tercipta. Tim relawan pemenangan Prabowo Gibran, Gemuis atau dinamakan Gerakan Muda Islam melakukan kegiatan setiap Jumat Barokah dengan berbagi nasi kotak usai salat Jumat di 2 masjid di Kecamatan Pagar Merbau, Deli Serdang. Selain membagikan nasi kotak, para relawan anak muda remaja masjid ini juga memberikan paket sembako kepada ribuan guru ngaji se-Kabupaten Deli Serdang secara berkala. Kami fokus pada gerakan-gerakan Jumat Berkah dan fokus pada kegiatan peduli guru ngaji, yang mana kegiatan ini bagian dari program Bapak Prabowo Subianto, yang insya Allah juga kami dari Generasi Muda Islam sedang akan memperjuangkan guru-guru ngaji yang ada khususnya di Kabupaten Deli Serdang dan umumnya di Indonesia untuk mendapatkan intensif, karena kita tahu guru-guru ngaji sore ini tidak pernah dibayar. Jadi itu kita fokus bagaimana memperjuangkan hak-hak guru ngaji ini bisa diperjuangkan oleh nantinya oleh Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Raka Buming Raka. Maka generasi muda Islam itu memang harus berperan untuk ke depan gimana, terkhusus yang paling dekat ini menyongsong Indonesia Emas 2045 yang akan datang. Memang kesiapan kita semuanya untuk menyongsong Indonesia Emas itu ada di pundak para generasi muda, terkhusus generasi muda Islam. Terima kasih kepada tim SES Prabowo Gibran yang berikan sembakonya kepada kami. Semoga berkah dan menjadi darah daging bagi kami semua. Amin. Dan menjadi amal jariah bagi yang memberikannya. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Syukri, TV One mengabarkan. ABA mendukung kemajuan ekonomi Indonesia melalui seminar edukasi dan investasi bersama investor sukses dari Thailand dan Cina di tahun 2024. Para investor tersebut juga meninjau lahan di Kota Batam untuk mengembangkan investasi. Menyambut lembaran baru tahun 2024, IBA mengadakan seminar edukasi kepada muda-mudi tentang pengembangan produk. Guna mengisi seminar ini, IBA mendatangkan investor muda dari Thailand, Mr. Rich Wu, sukses membangun jaringan bisnisnya di bawah bendera Join Mars. Perusahaannya telah memiliki franchise sebanyak 14.000 outlet yang tersebar di berbagai penjuru dunia. Kedatangannya memberikan inspirasi bagi pengusaha dan kaum muda-mudi Indonesia yang berkarya. 因为 IBN 邀请我过来这里，然后让我这里来演讲如何创业的路程，值得大家来分享，对，能接受这个创业的路程。以那个连锁的部分是差不多14000多间的连锁，还有那个餐饮店30几间的餐饮店，对对还有扩展到输出40几个。 Pengusaha Cina yang bergerak di bidang infrastruktur juga meninjau lahan di Batam yang dinilai mempunyai potensi yang sangat bagus karena mendekati Singapura dan Malaysia. 这几天在1里8段找这里很多的一个交通的协助还有地点的选择非常感谢 IBA 主席33女士的协助。 在我们台湾有一家东亚玻璃的书董，他透过他的 IBA 的这一个团体呢，协助我们来地理这边做考察，给了我们台湾企业很多的方便。 Dari Batam, Kepulauan Riau, Alboin TV One mengabarkan. Dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Langkat ke-274 yang jatuh pada 17 Januari tahun 2024, sejumlah kegiatan dilaksanakan pemerintah Kabupaten Langkat dengan mengusung tema Melangkah Bersama Mewujudkan Langkat Sejahtera dan Berbudaya. Hari Jadi Kabupaten Langkat ke-274 tahun ini dirangkai dengan sejumlah kegiatan yang diawali dengan berziarah dan doa bersama ke makam Kesultanan Langkat di kawasan Masjid Azizi
yang dipimpin langsung PLT Bupati Langkat Syah Afandin serta sejumlah unsur Forkopimda Langkat. Kemudian acara dilanjutkan dengan kegiatan tablik akbar oleh Ustadz Ucai dan dihadiri ribuan masyarakat yang dilaksanakan di alun-alun Tengku Amir Hamzah. Selain itu, pada rangkaian HUT Langkat yang jatuh pada 17 Januari 2024 kemarin, diawali dengan upacara yang diikuti ASN di jajaran Pemkab Langkat, sekaligus pemberian penghargaan kepada ASN Pemkab Langkat yang sudah melakukan pelayanan ke masyarakat dengan baik dan dilanjutkan dengan sidang paripurna di DPRD Langkat. Pada resepsi puncak HUT Langkat ke-274 yang dipusatkan di lapangan Tengku Amir Hamzah, dihadiri langsung PJ Gubernur Sumatera Utara Hasanuddin, didampingi istri dan pejabat utama di lingkungan pemerintah Provinsi Sumut. Dalam sambutannya, PLT Bupati Langkat Syah Afandin mengajak semua lapisan masyarakat untuk bergerak memajukan Langkat dengan menjunjung tinggi nilai leluhur dan budaya. Puncak HUT Langkat ke-274 tahun ditutup dengan acara hiburan rakyat yang menghadirkan grup band Raja dari Jakarta. Bahkan PLT Bupati Langkat juga sempat duet beberapa lagu dengan vokalis band Raja di atas panggung yang disaksikan ribuan masyarakat Langkat. Dari Langkat, Sumatera Utara, Taufik Hidayat, TV One mengabarkan. Universitas Islam Sumatera Utara UISU mewisudakan 741 lulusan magister, program dokter dan sarjana periode tahun akademik 2023-2024. Sekaligus pengukuhan Rektor UISU Profesor Dr. Safrida sebagai guru besar. Wisuda Magister Profesi Dokter dan Sarjana Universitas Islam Sumatera Utara atau UISU periode 1 tahun akademik 2023-2024 berlangsung di Royal Ballroom Selecta Medan, Kamis 25 Januari 2024. Sebanyak 741 wisuda lulusan terdiri dari 503 sarjana, 40 profesi dokter, dan 198 magister. UISU juga memberikan penghargaan kepada 13 wisudawan wisudawati terbaik. Selain itu, wisuda juga dirangkai dengan pengukuhan guru besar Rektor Universitas Islam Sumatera Utara, Profesor Dr. Safrida sebagai guru besar di bidang manajemen sumber daya manusia. Dalam sambutannya, Rektor USU Profesor Dr. Safrida mengatakan, wisuda kali ini menjadi semangat dan motivasi baru untuk seluruh sivitas akademika UISU guna melakukan percepatan menuju UISU unggul. Kalau digitalisasi dia ada banyak macam, yaitu di SISPO. Yang pertama itu kita e-learning untuk proses pembelajaran, itu sudah digital semua. Begitu juga dengan proses pelayanan. Proses pelayanan itu mulai dari akademik dan non-akademik, termasuk dia untuk mahasiswa baru. Kita sudah proses digitalisasi. Setiap tahunnya kami akan terus memberikan beasiswa. Tahun 2023 kemarin ada 10 orang, insya Allah 2024 ini berlanjut terus, mudah-mudahan lebih dari 10 lagi bisa kami berikan nantinya, tapi nanti melihat pendataan dari masing-masing fakultas. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmi Dalyauzar, TV One mengabarkan. Lumita Silitonga, caleg Partai PSI nomor urut 1 Dapil 3 Kabupaten Rokan Hulu berkunjung ke sejumlah desa di Kecamatan Tambusai Utara dapilnya. Kepada masyarakat, Lumita berjanji bila terpilih nanti akan memperjuangkan pembangunan jembatan permanen untuk akses jalan warga. Lumita Silitonga, caleg Partai PSI nomor urut 1 Dapil 3 Kabupaten Rokan Hulu, turun ke tengah-tengah masyarakat Desa Rantokasi dan Desa Payung Sekaki, Kecamatan Tambusai Utara, daerah pemilihannya. Dalam kesempatannya, Lumita berkunjung ke tengah masyarakat sekaligus melihat akses jembatan yang rusak akibat bencana banjir beberapa minggu lalu. Kunjungan Lumita Silitonga ke desa ini setelah ia menerima sejumlah keluhan masyarakat dan ia berjanji akan menampung aspirasi dari masyarakat terkait adanya keluhan tentang jembatan yang dibangun dari swadaya masyarakat. Lumita Silitonga berjanji bila ia terpilih nanti, ia akan memperjuangkan aspirasi masyarakat untuk pembangunan jembatan permanen agar masyarakat tidak lagi kesulitan menuju akses antar desa yang selama ini menjadi keluhan di tengah masyarakat. Jadi kita untuk akses dari Payung Sekaki, Desa Payung Sekaki
ke Rantokasi terputus. Jadi sementara kalau kita melakukan perjalanan dari Payung Sekaki menuju Rantokasi memutar kurang lebih 30 km. Sementara kalau dari jembatan ini hanya 2 km. Jadi kami dari Partai PSI mau memperjuangkan desa ini, membuat jembatan ini, memperjuangkan jembatan ini menjadi permanen supaya anak-anak bisa enak melakukan perjalanan kendaraan ke sekolah maupun kita sebagai warga DK3 Payung Sekaki bisa melakukan perjalanan dengan dekat hanya 2 km saja. Dari Kabupaten Rokan Hulu, Dedi Herianto, Irfan, TV One mengabarkan. Sekolah SMK Negeri 1 Lumut, Kecamatan Lumut, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara memiliki 6 kompetensi keahlian. Salah satunya adalah pengembangan agribisnis perikanan air tawar yang hasilnya siap dipasarkan. Sekolah SMK Negeri 1 Lumut berada di Jalan Lintas Barat Sumatera Aik Gambir, Kecamatan Lumut, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Ada 6 kompetensi keahlian di sekolah yang dipimpin oleh Sumarno. Ke-6 kompetensi keahlian tersebut diantaranya adalah teknik kendaraan ringan otomotif, teknik komputer dan jaringan, agribisnis perikanan air tawar, teknik dan bisnis sepeda motor, otomatisasi tata kelola perkantoran, serta akuntansi dan keuangan lembaga. Pada jurusan teknik kendaraan ringan otomotif, kemampuan para pelajar terus diasah oleh guru di bidang ahlinya. Sumarno mengatakan, para pelajar yang diasah kemampuannya di seluruh kompetensi keahlian yang ada di sekolah ini sudah siap ditempatkan bekerja di mana saja sesuai dengan bidang keahlian masing-masing pelajar. Metode ini sebenarnya sangat tidak mencukupi bagi ruang praktek untuk teknik kendaraan ringan, tapi kita berusaha agar ini menjadi maksimal. Caranya dengan menggunakan teknik atau metode belajar tutor dan sejawat. Ini satu kelas yang sedang belajar taktik sistem pembina tenaga dibagi menjadi 4 kelompok juga. Tutornya diserahkan kepada rekan-rekannya bernama Yodi, dan yang terakhir ini bagian transmisi juga diserahkan kepada Patur sebagai tutor dari rekan sejawatnya. Jadi sebelum praktek anak-anak dimasukkan ke ruang teori bagi gurunya untuk menjelaskan apa sistematika dari pekerjaan mereka selama di bengkel. Sebagai laboran, kami bertugas sebagai yang mempersiapkan kebutuhan praktek, yaitu kunci, alat dan bahan yang habis pakai maupun yang tidak habis pakai, menginventarisasi alat-alat yang ada di laboratorium atau bengkel teknik kendaraan ringan SMK Lumut, dan juga melakukan pemeliharaan alat dan bahan. Jadi selesai nanti praktikum atau pulang sekolah, kami akan melakukan perbaikan atau pengkondisian kembali keadaan alat-alat praktek yang ada di bengkel SMK Negeri 1 Lumut. Di bidang kompetensi lainnya yaitu agribisnis perikanan air tawar, para pelajar dibekali pengetahuan untuk budidaya ikan lele yang hasilnya siap dipasarkan dengan harga relatif murah atau terjangkau. Tak hanya itu, di bidang kegiatan ekstrakurikuler, yaitu di cabang olahraga karate dan silat, sekolah ini juga meraih segudang prestasi yang membanggakan. Salah satunya pada tahun 2023 lalu, Rini Devrianti Zebua, siswi kelas 12 SMK Negeri 1 Lumut, mengharumkan nama Indonesia secara khusus Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Rini berhasil menyabet juara 1 cabang olahraga karate di 22 ND Milo International Open Karate Championship Series 2 tahun 2023 di kelas 62 kg di Kuala Lumpur, Malaysia bulan Juni 2023 lalu. Dengan mengusung moto mewujudkan sekolah yang berprestasi dan berkualitas ilmu pengetahuan teknologi, Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Lumut, Sumarno, meminta kepada guru di lingkungan sekolah agar terus berbuat yang terbaik kepada anak didiknya untuk meningkatkan kompetensi keahlian para anak didiknya. Sehingga anak didik yang menamatkan diri kelak memiliki bekal dengan ilmu yang diperoleh. Dari Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Syaren Situmorang, TV One mengabarkan. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran Hashim Joyokusumo gelar silaturahmi dan temu tokoh di 4 kabupaten dan 1 kota di Kepulauan Nias, Sumatera Utara. 4 kabupaten dan 1 kota di Kepulauan Nias menjadi target bagi pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Gibran
untuk mendulang suara melalui kunjungan salah satu tim kampanye nasional Prabowo Gibran di Pulau Nias. Menurut tim kampanye nasional atau TKN nomor urut 2 ini, Nias diharapkan bisa menyumbang perolehan suara pada pemenangan Prabowo Gibran pada pemilu 14 Februari mendatang. Harapan ini disambut baik oleh ribuan kader dan simpatisan Partai Gerindra hingga tokoh agama dan tokoh masyarakat sekepulauan Nias saat temu tokoh di Wisma Sangehau, Kota Gunung Sitoli dan Kabupaten Nias Selatan. Dalam acara temu tokoh ini, salah seorang pastor menyampaikan keluhan di mana Kepulauan Nias yang merupakan daerah 3T dengan segala potensinya namun minim perhatian dan kebijakan dari pemerintah pusat. Sehingga Nias sampai saat ini cukup jauh tertinggal dengan daerah lainnya yang ada di Sumatera Utara bahkan terkesan dianaktirikan. Pertama kali bukan untuk cari suara. Saya ke sini untuk membangun sekolah, 3 sekolah yang kami bangun, keluarga saya dan yayasan membangun. So kami sudah tahu masalah ini bukan masalah baru. Ini bukan masalah baru, sesungguhnya kita sudah tahu. Tapi sekarang kita minta kesempatan untuk melaksanakan, memenuhi harapan dari Pak Pastor itu yang saya kira mewakili masyarakatnya, ya. Dari sejumlah program Prabowo Gibran, program yang cukup penting salah satunya adalah pemutihan kredit usaha tani dan nelayan hingga usaha mikro yang macet, semuanya akan dihapus oleh perbankan. Dari Kota Gunung Sitoli, Kepulauan Nias, Sumatera Utara, Oneman Halawa, TV One mengabarkan. Komunitas Pekerja Transportasi Sumatera Utara mendeklarasikan dukungan kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2. Dalam deklarasi ini, mereka bertekad siap memenangkan Prabowo Gibran satu putaran pada pemilu 14 Februari mendatang. 10.000 massa yang tergabung dalam Komunitas Pekerja Transportasi Sumatera Utara tumpah ruah berkumpul di lapangan Sejati, Jalan A.H. Nasution, Medan. Kehadiran ribuan relawan dari berbagai kabupaten kota se-Sumatera Utara untuk mendeklarasikan dukungannya terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka. Alasan Komunitas Pekerja Transportasi Sumatera Utara mendukung Prabowo Gibran karena pasangan nomor urut 2 memiliki program-program yang masuk akal dan bisa direalisasikan. Terbukti selama ini, para pekerja transportasi di Kota Medan terus mendapat perhatian dari pemerintah. Deklarasi ini dihadiri Ketua Umum Barisan Pengusaha Pejuang Bobi Nasution dan melakukan penandatanganan petisi deklarasi dan melakukan simulasi pencoblosan secara simbolis nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Tadi menyampaikan beberapa aspirasi yang ini juga pernah disampaikan oleh Bapak Prabowo Subianto. Nah, ini akan kami teruskan, akan kami pastikan juga suara ini harus bisa disampaikan dan dilaksanakan. Seperti saya sampaikan tadi, program Pak Prabowo dan Mas Gibran bukan hanya enak didengar, tapi juga bisa dikerjakan. Itu yang paling penting dalam pemilihan presiden kali ini. Kita komunitas mandiri yang terinisiasi dari para pengusaha dan pekerja transportasi yang memang selama ini ingin kita berkelanjutan program yang selama ini kita rasakan. Kami sering mengalami apa yang sudah dilakukan Pak Bobi terhadap kami, pelaku transportasi di Kota Medan, dan dia tidak pernah ingkar janji sama saya khusus. Dari Medan, Fahmi, TV One mengabarkan. Demikian kabar Sumatera hari ini. Saya Nadila Khairina beserta kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.